Riwayat hidup Suster Renielis Johanna Michels, SSPS. Johanna berasal dari sebuah keluarga yang tenang dan religius. Ia lahir sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara pada tanggal 8 Desember 1894 di Bethlehem dekat Ilfurt. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 3 tahun dan kemudian ia bekerja di usaha pertanian orang tuanya. Pada tanggal 2 September 1918, Johanna masuk kongregasi SSPS. Oktober 1918, ia terdaftar sebagai calon SSPS di Uden, Belanda, dan menerima pakaian biara dengan nama baru, Suster Renielis Johanna Michels, SSPS. Ia mengikrarkan kaul pertama pada 6 Januari 1921 di Uden, Belanda. Dia bercita-cita menjadi seorang perawat. Adiknya, Suster Witberta, SSPS, telah berangkat untuk tugas misi di Indonesia pada tahun 1931. Suster Renielis juga dikirim ke Indonesia, bertugas di Larantuka, Flores Timur. Pada tahun 1926, rumah sakit pemerintah di Larantuka mendapat bantuan tenaga seorang dokter misi, yakni Dr. J. Cohen. Pada waktu itu, perawat pribumi yang terdidik belum ada, sehingga Dr. J. Cohen meminta kongregasi misi SSPS agar memperbantukan tenaga suster untuk mengelola rumah sakit di Larantuka. Suster pertama yang ditunjuk kongregasi misi SSPS adalah Suster Sekundina Elizabeth, SSPS, mantan misionaris Bloge di Togo, Afrika. Rumah sakit saat itu berkapasitas 20 tempat tidur dan makin banyak dikunjungi pasien sehingga memerlukan tambahan tenaga perawat. Pada bulan Januari 1932, kongregasi misi SSPS menunjuk suster kedua, yakni Suster Renielis Johanna Michels, SSPS, untuk misi Flores Larantuka, berkarya sebagai perawat di rumah sakit pemerintah Larantuka sampai April 1953. Di rumah sakit ini dia bekerja tanpa lelah, penuh keibuan, melayani sepenuh hati, serta memiliki hubungan yang baik dengan para dokter dan perawat. Suster Renielis adalah suster SSPS yang berkarya paling lama di rumah sakit ini, yakni selama 21 tahun. Beliau juga termasuk misionaris awal yang sangat berjasa dalam bidang kesehatan di Larantuka. Maka beliau menjadi salah satu tonggak sejarah awal maju dan berkembangnya rumah sakit umum pemerintah Larantuka. Kepercayaan yang besar kepada Tuhan menghilangkan rasa takutnya sebagai seorang yang datang dari negara Eropa ke daerah misi seperti di Flores ini. Orang-orang sekitarnya memberikan dia kenyamanan sehingga membuat pekerjaannya berhasil dan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Setelah bekerja selama 21
tahun gelaran tugas pada bulan April 1953, Suster Renelis SSPS meninggalkan ziarah SSPS gelaran tugas dan berangkat ke Joko. Monsinyur Antonius Pesen SPD mengangkat Suster Renelis Johanna Michels SSPS sebagai pemimpin umum CIE pada tahun 1954. Sebagai pemimpin umum pertama CIE, beliau berusaha sekuat tenaga untuk membimbing suster-suster CIE dengan semangat pengorbanan yang tinggi dan penuh kasih. Kenangan tentang dia masih segar dalam ingatan para suster CIE yang pernah mengalami kehadirannya di antara mereka. Suster-suster CIE menulis dalam kenangan Panjawibu berdirinya kongregasi tahun 1975 sebagai berikut. Maka pada tahun 1953 bagi CIE diperbantukan lagi Suster Renelis SSPS. Cinta kasih besar kepada CIE sungguh terbukti dalam pengabdiannya sehari-hari yang berkisar pada banyak bidang, antara lain urusan umum CIE, poliklinik, urusan ekonomi rumah, dan lebih lagi pelayanan kepada serikat melalui kandang. Sikap dan teladan beliau sebagai abdi sangat meneguhkan panggilan suster-suster dalam asuhannya, terlebih bila menghadapi kesulitan. Beliau membimbing CIE sampai usia dewasa. Dari tahun ke tahun, CIE semakin berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Komposisi keanggotaan CIE pada tahun 1961, 20 tahun setelah berdirinya, CIE beranggotakan 99 suster yang berkaum, 27 novis, dan 20 postulan. Pada tahun 1961, Monsinyur Gabriel Manek SPD, Uskup Dioses Agung NT, berpendapat bahwa telah tiba saatnya bagi CIE untuk mandiri dalam segala bidang, juga dalam bidang pembinaan calon-calon dan dalam kepemimpinan. Monsinyur Gabriel Manek SPD membebas tugaskan Suster Staferhof SSPS yang sejak 1935 memimpin novisiat, dan Suster Renelis Johanna Michels SSPS yang sejak tahun 1953 mendampingi suster-suster muda CIE, dan pada tahun 1954 hingga 1961 menjadi pemimpin umum CIE. Setelah 9 tahun mengabdikan diri bagi pembentukan dan pertumbuhan kongregasi suster pribumi pertama di wilayah Nusa Tenggara, kedua misionaris kongregasi misi Abdi Roh Kudus ini kembali ke biara SSPS. Suster Renelis Johanna Michels SSPS mendampingi CIE selama 9 tahun. Dengan 7 tahun dari tahun-tahun tersebut, ia memimpin CIE sebagai pemimpin umum. Suster Renelis berjasa membuka komunitas-komunitas CIE yang sebelumnya telah diprogramkan oleh pendiri Monsinyur Hendrikus Leben. Tahun 1952 membuka komunitas CIE Ratu Damai Waibalu. 14 Agustus 1954 komunitas CIE Immaculata Boawai.
20 Mei 1955 Komunitas CIE Kristus Raja Ende, dan 8 November 1959 Komunitas CIE Santo Yosef Wairana. Suster Inerislah yang menangani urusan keabsahan kongregasi dalam segi hukum sipil dengan membuka Yayasan CIE tahun 1956 bernama Yayasan Kongregasi Keturutan Yesus dengan akta nomor 1. Tahun 1961, Suster Denis meminta atasannya untuk kembali ke Larantuka, tempat cinta pertamanya di Flores sebagai misionaris. Suster Denis sudah lama bertahan dengan tegar dalam kondisi sakitnya. Beliau mengidap penyakit di bagian perut dan usus yang semakin parah karena kelelahan lantaran sering bepergian. Perubahan itu diterima, tetapi kemudian dia kembali menjadi superior bagi para suster di Larantuka. Di sini beliau sangat mengasihi para suster muda, seperti disebutkan di atas. Karena penyakit yang sudah lama dideritanya, Suster Denis terpaksa beristirahat saja di tempat tidur selama beberapa hari. Pada bulan Juli 1967, ia kembali menderita sakit di bagian perut dan usus. Ketika itu, dia sudah berencana untuk mengunjungi keluarganya di kampung halamannya di Belanda, dan beliau sangat bahagia, terutama keinginannya untuk hadir saat pentabisan ponakannya. Namun jalan manusia bukanlah jalan Tuhan. Kali ini terjadi pendarahan yang menguras semua kekuatannya. Dia memeriksa denyut nadinya sendiri dan menyadari bahwa semuanya akan segera berakhir. Pada dini hari tanggal 14 Juli 1967, Tuhan membawanya pulang ke kerajaan kekalnya. Sesuai keinginan Suster Denis sendiri dan direstui ziarah, beliau dimakamkan di Larantuka dan orang-orang di sekitar merasa bahagia.